Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Dalam akhir video ini, diharapkan agar teman-teman bisa menggunakan fungsi left, mid, dan right untuk memanfaatkan VLOOKUP menggunakan bantuan ketiga fungsi tadi. Sebagai tambahan juga, kalian akan belajar menggunakan fungsi text join. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita langsung belajar menggunakan rumusnya. Biasanya, ada banyak kode gabungan yang dijadikan menjadi satu teks. Bagaimana cara menemukan kode yang kita cari satu persatu jika kodenya digabungkan? Sekarang, kita akan belajar dulu bagaimana menggunakan rumus left, mid, dan right. Yang pertama kita akan coba fungsi left dulu. Sama dengan left, untuk argumen pertama adalah patokan datanya. Yang mana yang mau kita lihat? Di sini saya memilih A4. Kemudian, argumen kedua adalah berapa banyak huruf yang mau ditampilkan. Pada kasus ini karena kode kota berjumlah 3, saya mengambil 3 huruf. Beginilah cara kerja fungsi left. Kita sekarang lanjut ke rumus mid-nya. Kita langsung saja di sini sama dengan mid, sama patokan data. Kemudian untuk argumen kedua adalah mulai dari huruf keberapa. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Berarti saya isi 4 di sini. Kemudian karakternya berapa? Saya isi 2. Karena kode jabatan itu hanya 2 huruf saja. Seperti ini ya, cara menggunakan mid. Kemudian, untuk rumus yang terakhir adalah right. Sama dengan right. Argumen pertama juga sama. Kemudian, untuk argumen kedua adalah berapa huruf yang akan kita tampilkan. Sama dengan left. Tetapi karena rumus ini right, jadinya kita menghitung hurufnya dari kanan. Dalam kasus ini gue mengambil 2 karena kode maskapai mencakup 2 huruf saja. Nah, beginilah cara kerja dari ketiga rumus ini. Left, mid, dan right. Sekarang, bagaimana cara menggabungkannya ke dalam VLOOKUP? Gue udah mempunyai sheet bernama sheet database yang saya sudah buat berdasarkan kategori masing-masing. Jadi gue akan melakukan VLOOKUP pada sheet berbeda. Perhatikan baik-baik. Langkah yang pertama, gue akan memberi nama terlebih dahulu kepada ketiga tabel ini. Caranya seperti ini. Blok tabel ini, kemudian klik kanan, define name. Terus saya misalkan buat di sini adalah kota. Jadilah sebuah tabel kota. Bisa juga sebenarnya teman-teman memberi nama tabel ini pada kolom yang ada di sini. Contohnya saya buatkan untuk pesawat ini, saya bisa ketik pesawat. Oke. Kemudian untuk jabatan ini saya bisa langsung isi misalkan jabatan. Kalian bisa lihat saya sudah membuat 3 tabel di sheet database ini. Setelah itu, kita balik lagi ke sheet 1. Kita sudah memberi nama ke tabel-tabel tadi, kita tinggal melakukan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, yang akan kita lihat adalah kota terlebih dahulu. Jadi kita isi left di sini. Left. Teksnya di A4. Kemudian ambil 3. Nah, kita isi di sini tabel tadi yang kita sudah buat. Adalah tabel kota. Kota. Kemudian 2, 0. Di sini teman-teman sudah bisa lihat secara otomatis fungsi VLOOKUP left ini bisa membaca sebelah kiri saja, tergantung berapa huruf yang kalian mau ambil berdasarkan tabel dari database tadi. Kemudian untuk jabatan sama dengan
VLOOKUP, karena untuk jabatan ini kodenya berupa angka, maka saya harus menambahkan rumus value. Tujuannya apa value ini? Ini untuk memberitahu bahwa patokan data yang gue tunjuk itu berupa angka. Kalau dia berupa huruf, itu kalian tidak perlu memakai value. Kemudian mid, patokan datanya sama, start num-nya 4, karena saya harus start dari nomor 11, saya ambil 2. Kemudian table array-nya jabatan tadi ya, dari kolom sheet database tadi, kemudian 2, 0. Drag ke bawah. Oke, beginilah cara menggunakan fungsi VLOOKUP digabung dengan mid. Kebetulan teman-teman juga melihat untuk bagian mid-nya ini, jabatannya, saya menggunakan angka. Karena angka, makanya saya menggunakan value. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu lagi untuk cara menggunakan VLOOKUP value digabung dengan mid. Jadi ada 3 rumus di dalam fungsi mid ini. Terakhir untuk fungsi write sama dengan VLOOKUP. Kemudian write text number ini kita ambil 2 karena maskapai itu hanya berisi 2. Table array-nya pesawat ya. Pesawat 2, 0. Seperti ini ya cara menggunakan VLOOKUP menggunakan left, mid, dan right. Jadi saya bisa tambahkan juga di sini menggunakan text join. Tambahin kolom di sebelah sini, misalkan saya tambahin di sini keterangan. Sama dengan text join. Argumen pertama adalah pemisah yang akan kita pakai untuk antara sel 1 dan sel 2. Misalkan gue isi di sini koma. Cara isinya seperti ini. Terus untuk argumen kedua, jika ada sel yang blank atau kosong, apakah akan diikutkan dalam text join atau enggak? Di sini saya isi true. Jadi dia menghiraukan misalkan ada yang kosong. Terus untuk argumen ketiga adalah sel mana saja yang ingin digabungkan. Di sini saya blok ketiga sel ini. Oke. Beginilah cara menggunakan text join. Jika teman-teman merasa pakai koma kok agak aneh ya kelihatannya dan sebagainya, kalian bisa pakai spasi juga di sini, nggak masalah. Misalkan saya ganti spasi di sini. Oke, inilah teman-teman yang saya maksudkan tadi. Argumen pertama adalah pemisah yang dipakai untuk memisahkan antara sel 1 dan sel 2. Jadi begitu ya cara menggunakan rumus-rumus tadi. Semoga teman-teman yang nonton semuanya paham. Dan jika video ini membantu teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan tutorial video ini. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya.